Hai semua, kali ini aku akan membawakan alur cerita film dari Korea Selatan yang berjudul Extreme Job. Film yang bergenre komedi action ini disutradarai oleh Lee Byung-hun dan dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang 5 detektif yang terdiri dari Ketua Go, Detektif Jang, Detektif Yong-ho, Detektif Ma, dan Detektif Jae-hoon, di mana mereka sedang menangani kasus gembong narkoba. Mereka mendirikan kedai ayam goreng sebagai bagian dari misi penyelidikan dan penyamaran mereka. Akan tetapi, beberapa insiden tak terduga mulai terjadi ketika restoran yang mereka buka mulai terkenal. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Buat kalian yang penasaran dengan kisahnya, langsung saja kita ke videonya. Film dibuka dengan percobaan penangkapan sindikat narkoba oleh beberapa anggota detektif kepolisian. Namun, jangan berharap kita akan melihat aksi yang keren dari para detektif ini. Skenario penangkapan telah dirancang, di mana Kapten Go dan petugas Jang bertugas untuk menangkap penjahat lewat jendela apartemen. Aksi petugas Jang yang berniat menerobos jendela tidak berjalan sempurna, ia malah bergelantungan di luar. Mendengar suara berisik di luar, salah seorang dari gembong narkoba itu membuka jendela. Dia melihat petugas Jang yang bergelantungan di luar dan malah mengira petugas Jang adalah tukang bersih-bersih jendela. Sedangkan Yong-ho dan Jae-hoon berjaga di depan pintu jika para penjahat keluar dari pintu tersebut. Namun karena kecerobohan mereka, para penjahat berhasil kabur dengan menerobos jendela. Kapten Go terjatuh dan mengakibatkan pinggangnya sakit. Penjahat pun lari dan 4 anak buah Kapten Go berlari mengejarnya. Namun sayang mereka gagal menangkap penjahat tersebut dan malah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap beberapa mobil yang melintas. Akibat dari peristiwa tersebut, mereka dimarahi atasan karena gagal menangkap 1 ekor penjahat kelas teri. Tim mereka bahkan telah dikalahkan oleh tim lain yang diketuai oleh Ketua Choi dan telah mendapatkan promosi karena berhasil menangkap bandar mafia narkoba. Jadi ceritanya Ketua Choi ini adalah juniornya Ketua Go, dan karena kehebatannya, Ketua Choi yang lebih dulu naik pangkat daripada Ketua Go. Mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka berpapasan dengan Ketua Choi dan timnya. Ketua Choi yang sombong menyindir dan meremehkan Ketua Go karena tidak berhasil menangkap penjahat kelas teri. Karena Ketua Choi baru saja naik jabatan, ia mengajak timnya dan tim Ketua Go untuk makan bersama. Sambil makan, Ketua Choi mendiskusikan sesuatu dengan Ketua Go. Ia mengajak Ketua Go untuk bekerja sama dalam menangkap Lee Mo-bae. Ketua Choi berkata bahwa setelah Lee Mo-bae kabur ke Cina, salah satu anak buahnya yang bernama Hong Sang-pil telah keluar penjara 6 bulan lalu. Dan kabarnya mereka akan kembali menguasai peredaran narkoba di Korea Selatan dengan menggait orang-orang baru. Demi bisa memperbaiki karirnya, Ketua Go pun setuju. Keesokan harinya, mereka mulai mengintai sebuah agensi perantara yang dicurigai sebagai markas Hong Sang-pil. Akan tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka, dan sialnya mereka malah mendapat kasus di mana Jae-hoon ditangkap Satpol PP dan Detektif Ma yang dilaporkan seorang ibu-ibu karena dianggap sebagai seorang penguntit. Mereka kemudian diinterogasi oleh polisi dan dimintai KTP. Bersamaan dengan itu, lewatlah anak buah dari bandar narkoba yang selama ini mereka cari. Pengintaian pun berlanjut. Mereka mengawasi markas Hong Sang-pil melalui kedai ayam goreng yang berada di seberang markas tersebut. Setelah seharian melakukan pengintaian, tidak ada satupun petunjuk yang mereka dapatkan, dan ujung-ujungnya mereka kembali bertengkar. Lalu tiba-tiba kelompok itu pun muncul. Mereka berusaha mencari cara agar bisa menyusup ke tempat itu, dan mereka mendapat ide ketika melihat seorang pengantar makanan masuk ke tempat itu. Lalu Ketua Go menanyakan kepada pemilik kedai, apakah agensi perantara di seberang sering memesan makanan di tempat ini. Si pemilik kedai pun mengatakan bahwa hanya agensi perantara itulah yang memesan makanan di kedai ayam goreng itu. Dan Yong-ho mengatakan bahwa mulai besok biar mereka saja yang mengantarkan makanan di tempat itu.
Akan tetapi, si pemilik kedai berkata bahwa kedai itu akan dijual dan ini adalah hari terakhir kedai itu buka. Dengan tekanan yang berat dan banyak pertimbangan, akhirnya ketua Go bersedia membeli kedai tersebut demi berhasilnya misi mereka. Pengintaian pun dilanjutkan dan mereka mempersiapkan semua alat yang dibutuhkan. Namun, bukannya menjalankan kedai seperti pada umumnya agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka malah membuat kedai tersebut menjadi seperti markas polisi. Tidak seperti yang dikatakan oleh pemilik kedai yang lama bahwa kedai tersebut tidak ada pembeli, karena pada kenyataannya kedai yang dijalankan kelima detektif itu cukup ramai pengunjung. Ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba alat penyadap berbunyi dan di dalam agensi perantara terjadi keributan yang lumayan konyol. Kelima detektif itu pun malah terlihat menikmati pertengkaran tersebut. Tiba-tiba Hong Sang-pil ada di tempat itu dan ia mengadu para anak buahnya. Dan lagi-lagi para detektif ini malah terbawa dengan keadaan yang ada di markas gembong narkoba tersebut. Setelah itu, salah satu dari anak buah Hong Sang-pil disuruh membeli ayam goreng. Seketika para detektif itu pun kaget dan mulai bergegas. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan mereka kembali kaget. Ternyata itu adalah seorang ibu yang ingin membeli ayam goreng. Ibu tersebut adalah orang yang melaporkan mereka ke polisi beberapa hari yang lalu. Mereka kemudian menjelaskan kepada ibu tersebut bahwa mereka adalah pemilik yang baru dari kedai tersebut. Kemudian muncullah orang-orang suruhan Hong Sang-pil yang disuruh membeli ayam. Ibu itu bilang bahwa para detektif ini kehabisan ayam karena kedai tersebut baru buka dan mereka akhirnya terselamatkan oleh ibu tersebut. Keesokan harinya mereka pun kebingungan karena mereka belum pernah memasak ayam goreng sebelumnya. Maka semua disuruh untuk membuat ayam goreng original untuk mencari salah satu yang terenak. Lalu petugas mah terpilih karena ayam gorengnya paling lezat. Tiba-tiba pengunjung datang dan memesan ayam goreng bumbu. Lalu detektif Ma kebingungan karena ia hanya tahu bumbu tulang iga. Dia pun membuat ayam goreng dengan resep tulang iga sesuai resep keluarganya. Lalu setelah dinikmati, ternyata rasanya sangat lezat. Dan akhirnya kedai tersebut viral dan ramai pengunjung. Bahkan saking viralnya kedai tersebut sempat ditawari untuk diliput di salah satu stasiun TV. Namun ketua Go menolaknya. Karena terlalu sibuk melayani pelanggan, ketua Go lupa bahwa dia dalam misi pengintaian. Suatu waktu, Lee Mo-bae muncul di agensi perantara. Yong-ho yang melihatnya menghubungi rekan-rekannya, namun tidak ada yang merespon. Akhirnya dia mengintai sendirian dan dia kehilangan jejak penjahat tersebut. Ketika kembali ke kedai, Yong-ho memarahi rekan-rekannya karena telah melewatkan menangkap Lee Mo-bae. Di tempat lain, Lee Mo-bae bersama para gembong narkoba sedang merencanakan sesuatu agar bisnis mereka bisa berkembang pesat dan tidak ketahuan. Sementara itu, ketua Go CS masih dengan kesibukan yang sama, yaitu menjalankan kedai mereka. Scene berganti ke kantor polisi, di mana atasan mereka meminta laporan dari ketua Go. Dan laporan mereka hanyalah berisi tentang penyamaran. Atasan mereka kembali memarahi mereka. Lalu tiba-tiba HP ketua Go berbunyi dan ternyata itu adalah pesanan ayam goreng dari agen perantara. Mereka pun berlari langsung menuju ke kedai. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Para detektif ini mulai mempersiapkan semuanya, mulai dari ayam goreng, bir, senjata, dan lain-lain. Kemudian mereka bergegas mengantarkan pesanan. Setibanya di tempat tersebut, betapa terkejutnya mereka melihat bahwa para gembong narkoba tersebut telah pindah. Dan mereka pun frustasi dan mulai mengatakan hal-hal yang konyol. Saking frustasinya, ketua Go telah pasrah bila mana ia harus dipecat. Ia bahkan tidak menyadari bahwa bir yang diminumnya adalah bir yang sudah mereka beri obat tidur. Singkat cerita, dalam berita di TV muncul berita yang negatif tentang kedai mereka. Ketua Choi yang mengetahui hal itu langsung memarahi ketua Go. Istrinya juga sama, sehingga ketua Go merasa tertekan. Ternyata gembong narkoba tersebut pindah karena keramaian yang disebabkan oleh kedai itu sendiri. Tiba-tiba, salah seorang dari anak buah Lee Mo-bae mempunyai ide untuk bekerja sama dengan kedai ayam goreng detektif Go dan menjadikan kedai itu sebagai kedok. Orang tersebut datang ke kedai dan menawarkan kerjasama waralaba.
Awalnya, Detektif Go bersama yang lainnya sempat ragu dan menolak. Namun, ketika pria tersebut membuka koper yang berisi banyak uang, Ketua Go pun setuju. Yong Ho yang masih belum percaya mengikuti kemana pria itu pergi, dan dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dari pria tersebut. Singkat cerita, kedai itu pun membuka beberapa cabang, dan ternyata cabang dari kedai ayam goreng tersebut dijadikan tempat pendistribusian narkoba. Dan pegawai-pegawainya merupakan anak buah dari Limo B. Karena ketenaran nama kedai ayam goreng itu sebelumnya, maka cabang-cabang dari kedai itu pun ramai pengunjung. Karena niatnya dari awal bukan untuk bisnis waralaba dan juga pegawainya yang merupakan penjahat semua, makanya banyak laporan di medsos mengenai tindakan kekerasan di cabang-cabang kedai ayam goreng tersebut. Dan berita itu pun sampai ke Ketua Go yang merupakan pemilik nama kedai ayam goreng itu. Kemudian Ketua Go melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan tersebut dan membagi tugas kepada rekan-rekannya. Ketua Go dan Yong Ho bertugas menyelidiki petugas pesan antar, Jae-hoon sebagai kepala koki, Detektif Ma bertugas untuk mengecek semua cabang, dan Detektif Jang menjaga kedai pusat dan mengawasi semua kedai cabang. Kejanggalan demi kejanggalan pun mulai terungkap. Dan akhirnya Ketua Go menyadari bahwa selama ini ia telah dimanfaatkan. Dan ternyata kedai ayam goreng mereka hanyalah sebuah kedok gembong narkoba. Sementara dalam misi penyamaran, Detektif Ma tertangkap dan dibawa ke markas gembong narkoba. Limo B sangat marah ketika tahu bahwa selama ini ia bekerja sama dengan para polisi yang notabene adalah pemilik kedai ayam goreng tersebut. Para gembong narkoba itu dengan sengaja memberitahu Ketua Go CS bahwa salah satu anggota mereka telah tertangkap dan akan segera dihabisi. Para detektif ini pun langsung menuju ke tempat Detektif Ma berada yang sebelumnya telah dipasang aplikasi yang bisa melacak lokasi. Walaupun petugas Ma tertangkap oleh para penjahat, Detektif Jang tidak khawatir. Malah Detektif Jang khawatir Detektif Ma akan membantai para penjahat-penjahat tersebut. Dan ternyata Detektif Jang benar. Detektif Ma berhasil melarikan diri dengan membantai para penjahat yang menculiknya. Dia kemudian melihat sebuah mobil dan tanpa sepengetahuan si supir, dia menyusup ke mobil tersebut. Detektif Jang heran karena posisi Detektif Ma yang berpindah dari lokasi sebelumnya. Lalu, Ketua Go mengikuti lokasi bergesernya Detektif Ma. Ternyata mobil yang disusupinya menuju ke pelabuhan, di mana pelabuhan tersebut menjadi tempat transaksi narkoba antara Limo B dan Tae-chang. Sementara itu, Detektif Ma mengecoh kubu Limo B dan Tae-chang sehingga terjadi perkelahian di antara kedua kubu tersebut. Lalu, Detektif Ma memberi lokasi ke Ketua Go, dan tidak lama kemudian Ketua Go pun datang. Sebelum Ketua Go dan rekan-rekan turun dari mobil, ia melaporkan ke Ketua Choi bahwa ia sedang melakukan penangkapan terhadap Limo B. Ketua Choi bergegas menuju lokasi dengan membawa anak buahnya. Sementara dalam perjalanan, salah satu anak buah Ketua Choi bertanya, apakah Ketua Go dan kawan-kawan tidak akan terbunuh dalam operasi penangkapan ini, mengingat mereka hanya berlima dan harus menangkap segerombolan gembong narkoba. Lalu Ketua Choi bercerita, walaupun Ketua Go dan rekan-rekannya payah dalam menangani sebuah kasus, tetapi mereka terdiri dari 5 monster yang terkenal di kepolisian, di mana Detektif Ma merupakan mantan tim judo nasional, Detektif Jang adalah juara Muay Thai, Detektif Yong Ho yang merupakan mantan tentara angkatan laut, Jae-hoon merupakan mantan atlet bisbol yang memiliki ketahanan fisik yang luar biasa, dan Ketua Go yang mendapat julukan zombie karena ia tidak mudah untuk dibunuh. Walaupun dalam beberapa kasus ia terkena tikaman, namun ia tetap selamat. Kemudian adegan baku hantam di akhir film yang memperlihatkan betapa hebatnya kelima detektif ini. Singkat cerita, kelima detektif ini berhasil meringkus gembong narkoba dan akhirnya mendapat penghargaan dan naik pangkat. Dan film pun tamat.